Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu GKT Citraland. Ayo kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan firman Tuhan. Dan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Lause ya pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dahulu bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Walaupun kami masih di rumah terus, kami boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong kami untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Tolonglah saya akan menyampaikan firman Tuhan supaya kami bisa mengerti semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik ya, walaupun kita di rumah, kita percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana ya. Dia hadir, termasuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Nah, kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Nah, pasti kalian ingat lagu ini ya. Daki 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 gunung yang tinggi ya. Yuk kita siapkan lagunya ya. Boleh pakai gerakan di rumah ya. Walaupun kita di depan, kita gerakannya simpel aja ya sambil duduk. Kita bisa bernyanyi sambil bergerak ya. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, Tuhan itu ada di mana-mana ya. Walaupun kita di rumah, kita percaya Tuhan selalu beserta kita ya. Jadi jangan khawatir adik-adik, Tuhan beserta kita ya. Yuk kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Daki daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, karena Tuhan itu ada di teman-mana ya. Kita tetap percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menolong kita dalam setiap situasi ya, adik-adik ya. Nah, yuk kita lanjut ya lagu selanjutnya. Kita ini langsung rubah sedikit ya supaya kita bervariasi. Nah,
Lagunya simple, mungkin kalian pernah dengar, yaitu untuk mengajak kita membaca Alkitab. Ya, kita tahu bahwa apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita itu ada di dalam Alkitab. Ya, nah ini ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, ya. Semoga masih ingat lagunya nih adik-adik ya. Yuk, kita nyanyi satu kali dalam bahasa Indonesia, kemudian satu kali dalam bahasa Inggris. Ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ya, Alkitab mengatakan pada kita bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, itu juga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adik-adik ya. Yuk, sebelum kita memulai firman, mari kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih bila pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Biar Tuhan yang menolong, hingga kami boleh belajar bersama-sama dari rumah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong langsung akan menyampaikannya juga. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, oke, siapkan Alkitab kalian ya. Langsung yakin sudah siap. Yuk, kita akan belajar hari ini adalah tentang Yesus Sang Juru Selamat. Nah, kalau dalam beberapa minggu yang lalu ya, kalian juga belajar ya tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu mulai dari kecil, lahir, dia mengajar dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar ya, Yesus Sang Juru Selamat ya, yang juga adalah teman kita. Nah, sebelumnya langsung tanya nih, kalian punya teman nggak? Nah, punya sahabat nggak? Nah, pasti punya ya, teman sekolah ya, walaupun saat ini kita tidak bisa bermain dengan mereka ya, baik teman di gereja atau teman di sekolah. Nah, pasti kalian mungkin tetap chatting ya, pakai WA, pakai apa dan pakai Zoom dan sebagainya. Nah, saya yakin murid-muridnya Lasa ada teman-temannya ya. Tapi Lasa mau tanya lagi, kalian percaya nggak bahwa ada yang disebut dengan sahabat yang sejati? Sahabat sejati itu seperti apa sih, Nah, sahabat sejati itu adalah sahabat yang selalu hadir, selalu ada saat kita dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan susah. Ya. Nah, kalau sekarang, anak sekarang itu ngomongnya apa? Nah, ini loh, aku punya apa? BFF katanya ya. Istilahnya anak-anak sekarang itu apa? Best friend forever. Wah, keren ya. Best friend forever. Yakin kalian percaya nggak sih ada teman yang seperti itu? Yang selalu ada saat kita susah, senang, selalu hadir bersama kita. Nah, kita coba lihat ya di Alkitab ya. Yuk, apa Alkitab katakan tentang sahabat ya? Nah, ini langsung ada Amil 2. Aduh, sorry ini ketutupan sedikit ya. Nah,
sambil kalian buka ya, kita baca ya di Amsal ya. Amsal 17 ayat 7. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ini yang tadi disebut ya, mirip ya, best friend forever ya. Sahabat itu tidak hanya ada dengan kita saat kita senang ya, saat kita susah juga dia hadir untuk menolong kita ya. Itu Amsal yang bilang. Ada juga yang bilang begini, Amsal 18 ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Wih, jangan sampai berteman sama teman seperti ini juga ya. Memang ada ya teman yang suka iri sama kita ya. Kita mungkin bisa matematika, kita bisa ujian, teman kita iri. Kita punya mainan baru, teman kita iri, mainan kita dirusak, mungkin ada ya. Nah, ini kita doakan supaya teman kita ini bertobat ya. Tapi yang kedua yang menarik adik-adik ya. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, kalian mungkin punya saudara ya, adik, kakak, saudara sepupu, dan sebagainya. Tapi sahabat yang benar-benar baik itu bahkan bisa lebih baik, lebih dekat daripada saudara kita. Nah, ini yang kita katakan tentang saudara. Nah, lalu apa yang boleh kita pelajari dari Tuhan Yesus ya? Nah, Tuhan Yesus sendiri berbicara seperti ini adik-adik ya. Ini sungguh luar biasa apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Nah, Tuhan Yesus mengatakan apa? Sahabat sejati itu sahabat yang bahkan memberikan nyawanya untuk teman-temannya. Nah, ini coba kalau kita lihat, sahabat kita ada nggak yang seperti itu? Mau nggak yang rela berkorban ya? Kadang-kadang nggak ada adik-adik ya. Dimintai makanan sedikit aja nggak mau kadang ya. Disuruh bagi kuenya aja nggak mau. Nah, di sini kita belajar adik-adik. Dalam masa situasi corona seperti ini, kita tahu mana yang sahabat kita ya, yang selalu hadir dalam kita kesulitan, mana yang bukan. Nah, kita boleh berdoa sungguh-sungguh saat ini. Nah, pernah ada kejadian adik-adik ya. Pada waktu gempa bumi di Palu ya, di Sulawesi tahun 2018 yang lalu. Saat itu ada seorang petugas menara penerbangan ya, yang meninggal. Kenapa dia meninggal di menara itu? Padahal teman-temannya sudah kabur semua. Ya, ternyata dia itu apa? Memandu pesawat yang mau naik, karena pesawat tidak bisa lepas landas, tidak bisa naik kalau tidak ada komando dari menara. Nah, sampai pesawat itu naik, baru dia meninggalkan tempat itu. Namun sayang adik-adik ya, pada waktu itu gempa terjadi, pesawatnya sudah goyang-goyang gitu, sudah mau naik, dipandu sama bapak ini. Nah, akhirnya pesawatnya selamat ya, satu pesawat itu mungkin berapa? 100 orang gitu ya. Nah, tapi bapak ini yang memandu, sampai titik terakhir itu, dia tidak bisa selamat. Ya, dia meninggal. Nah, ini mungkin ada yang dikatakan, orang mau meninggal untuk ini, tapi dia meninggal untuk berapa? Satu orang untuk hanya 100 orang. Tapi Tuhan Yesus, sahabat kita yang benar-benar adalah seorang sahabat, dia mati bagi siapa? Bagi kita semua ya, bagi seluruh umat manusia. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, dia jalankan juga sendiri adik-adik ya. Nah, kalau kemarin, mungkin dalam minggu-minggu kemarin kita belajar ya, bagaimana Tuhan Yesus lahir ya, sebagai manusia. Dia adalah Tuhan, tapi dia mau turun ke dalam dunia ini untuk menjadi sama dengan kita. Supaya apa? Supaya dia paham ya manusia itu seperti apa. Dan dia juga mengerti apa yang menjadi kesulitan manusia. Dan dia, yang jelas, dia harus menanggung dosa-dosa kita. Jadi Tuhan itu datang ya, selain dia mengajar ya, banyak mengajar,
Dia juga melakukan mukjizat ya, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Tapi ternyata adik-adik, orang-orang waktu itu tidak semuanya mau percaya adik-adik ya. Bahkan akhirnya apa? Tuhan Yesus harus mati ya, dia harus dihukum di kayu salib ya. Nah, tapi ini semua memang adalah Tuhan datang untuk melakukan ini semua karena Dia mengasihi kita ya. Tadi dikatakan kita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan ya. Nah, Tuhan Yesus sudah menunjukkan dahulu kepada kita bagaimana Dia mau mati untuk kita semua ya. Saat kita berdosa, Dia sudah mati. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini, yang harusnya tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh masuk ke kerajaan surga. Ya, kita ingat, adik-adik mungkin ingat ya, waktu penyaliban itu, ada apa? Banyak orang menghina dia ya, mengejek dia. Hei, katanya kamu anak Allah, disalib saja kau nggak bisa menyelamatkan diri. Tapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, bahkan penjahat yang di samping pun ada yang satu yang mengejek ya. Tapi yang satu yang bilang, Tuhan, aku ingin bersama-sama dengan kamu. Tuhan bilang, ya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di surga. Ya. Sampai pada akhirnya setelah Tuhan Yesus menghembuskan napas yang terakhir ya, kita ingat terjadi hujan ya, terjadi langit gelap semuanya. Orang baru sadar ya, oh iya, dia ini memang anak Allah yang datang ke dunia untuk menolong, menebus kita semua dari hukuman dosa. Ya. Nah, jadi Yesus yang adalah Tuhan, Dia datang menjadi manusia sama seperti kita. Dia bisa merasakan kesulitan kita, tapi Dia juga adalah juru selamat kita, ya. Karena Dia Dia sudah mati bagi kita supaya kita ini terbebas dari hukuman dosa, adik-adik ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan ya dalam kitabnya ya, bahwa Tuhan itu sudah benar-benar menjadi contoh yang sempurna sebagai seorang sahabat yang sejati. Karena Dia menyerahkan sendiri nyawanya ya untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan Yesus mati untuk semua orang ya. Jadi kalau tadi ilustrasi Lause bilang ada orang yang memang mau mati untuk nyawa orang lain tapi hanya terbatas ya. Berapa orang, tapi ini Tuhan Yesus mati untuk apa? Untuk seluruh umat dunia ini. Asalkan kita percaya dan menerima bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita akan diselamatkan. Nah, ini ya. Coba Alkitabnya buka ya di kitab Roma. Roma 5 ayat 7-8. Roma di mana adik-adik? Ya, perjanjian baru. Ya. Rasul Paulus mengingatkan lagi ini ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, ya. Mungkin nggak semua orang mau untuk orang yang benar ya. Ngapain saya membela dia? Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang bela mati, ya. Nah, kita ingat ya bagaimana pejuang mau mati untuk bangsa kemerdekaan kita karena mereka percaya akan bangsa-bangsa kita ini, rakyat kita ini akan bangkit. Nah, tapi dikatakan di sini siapa yang luar biasa? Akan tetapi Allah ya, siapa? Tuhan Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita. Ya. Oleh karena itu adik-adik, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Dia benar-benar mengasihi kita. Dan Dialah satu-satunya juru selamat bagi kita ya. Oke, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu yang terakhir ya. Jadi lagu ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita. Supaya kita ingat sejak kecil Tuhan sangat mengasihi kita.
Ya, mungkin ini suka lagunya juga di KO ya, kebaktian umum, tapi lagu ini bagus sekali untuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, yang belum pernah, boleh kita belajar bersama-sama. Pasti kalian ingat lagunya kalau dengar musiknya ya. Ya, ingat ya. Tuhan Yesus mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan sedih ditanggungnya. Puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Bait kedua ya adik ya. Dari dosa sekarang bebaslah, Yesus tinggal dalam hatiku. Ku tak layak diberi anugerah, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Bait terakhir. Darah Yesus memberi merdeka, sekarang hatiku senanglah. Puji Tuhan selamatkan daku, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Ya, adik, kita ingat ya, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya, saya ingin adik-adik percaya ini dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kalian. Dan terimalah Tuhan Yesus dalam hati kalian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya. Engkau adalah sahabat kami satu-satunya yang sudah mati bagi kami. Engkau sudah mau menebus kami dari hukuman dosa. Engkau sudah bangkit karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tolong kami Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tolong kami dalam hidup kami selanjutnya ini untuk selalu percaya berpegang kepada Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik ya, sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah selesai untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bukan hanya untuk didengar saja ya, kita belajar yuk buat diterapkan dalam kehidupan kita sehari. Ya, happy Sunday and see you next week. Bye bye.